di depan lift. Orang itu nunduk gitu ya, terus dia berdiri di sana, terus saya sampingnya saya bilang, good evening sir, saya bilang. Dia nggak ngomong apa-apa, dia hanya begini. Karena saya berdiri di belakang dia, good evening sir, saya bilang gitu kan. Tapi dia nggak bilang apa-apa, dia hanya kepalanya begitu aja. Nah, ya udah, saya pikir yang penting saya udah kasih salam ke dia. Masuklah ke kamar lift. Di lift itu dia berdiri di samping kanan saya di sebelah kiri dekat tombol-tombol, jadi saya pencet. Oke, kita nyambung lagi pembicaraan yang tadi ya, dari hotel. Akhirnya saya mendapatkan suatu kerjaan baru di rumah sakit, tapi sama juga sistemnya kerja malam dari jam 5 sore sampai ini agak malam, jam 12 malam ya. Saya pikir ini agak berat, tapi nggak apa-apa karena ini saya lihat hasilnya bagus juga ya, penghasilan per minggunya itu gajinya lumayan. Saya pikir saya ambil deh gitu ya, daripada kemarin saya diganggu sama setan-setan di hotel tuh, setan-setan bule. Mendingan inilah rumah sakit, nggak apa-apa, katanya sih aman-aman aja di sana. Jadi ternyata pekerjaan itu adalah membersihkan dapur rumah sakit. Rumah sakit yang besar, jadi ada main dapurnya di sebelah sana. Nah, yang saya kerjakan ini adalah kayak bukan cabang, tetapi sisi sebelah kirinya. Jadi rumah sakit itu besar, sebelah kiri ada rumah sakit kecil, sebelah kanan ada rumah sakit kecil. Di setiap rumah sakit itu ada dapur-dapurnya, tapi saya khususnya mengerjakan yang rumah sakit yang sebelah kiri. Dapurnya saya lihat nggak terlalu besar, jadi oke juga. Meskipun komplit ya, alat-alatnya semua komplit, tapi nggak begitu terlalu besar seperti yang di main itu. Dan juga di sana saya sudah disiapkan dengan apa-apa yang harus saya kerjakan, jadi membersihkan piring dan lain-lainnya, dan menata makanan yang untuk dikerjakan besok pagi oleh para chef. Anyway, saya mulai masuk dan it's not too bad ya, artinya setelah jam 4 jam 5 sore itu semua tukang masak pada pulang. Jadi cuma saya sendiri di dalam rumah sakit itu. By the way, kalau udah jam 5 itu dokter-dokter itu kan semua pada di atas semua dengan pasien-pasien. Untuk di bagian bawah ini letak posisinya adalah di basement 1. Dia ada basement 1, ada basement 2. Basement 2 adalah tempat rubbish, tempat sampah-sampah. Basement 1 adalah dapur. Ya, nah kalau sore dan menjelang malam itu yang teman-teman saya hanya adalah security. Jadi kalau malam itu kalau siang ada 4 security untuk rumah sakit, kalau malam hanya cuma 2, jadi saya dan 2 security. Tapi most of the time saya kerja di bawah sendirian. Ternyata enak juga ya, tidak seperti di hotel kemarin, agak sedikit gelap, dan ini cukup terang. Jadi saya diperlihatkan tempat saya kerja dan saya sudah mulai kerja. Minggu pertama berjalan lancar, sampai 1 bulan semuanya no problem, berjalan lancar. Pada waktu bulan kedua, disinilah mulai terjadinya masalah seperti yang sebelumnya, bahkan ini lebih serem lagi daripada yang sebelumnya. Anyway, ini saya ceritakan kejadian-kejadian di sana. Pada waktu satu malam saya bekerja di sana, kira-kira jam 8 malam. Jadi semua saya sudah membersihkan lantai dan piring-piring sudah saya bersihkan. Sekarang saya tinggal membuang sampah untuk dikirim jadi di sana sampah-sampah itu saya angkat satu persatu. Bag sampah itu, rubbish bag itu saya bawa ke chute. Di sana tuh ada kayak tempat pembuangan, panggilannya chute ya. Jadi itu ada kotak, kita buka, terus kita lemparkan ke bawah, nanti dia jatuh ke basement nomor 2 dan diambil oleh truk-truk pada waktu pagi harinya. Nah, malam hari itu saya ngambil sampah. Pada waktu saya ambil sampah, jadi ada kira-kira 15 big bag sampah gitu ya, cukup besar. Semua udah pada masuk, tinggal yang 2 aja. Pada waktu 2 saya mau angkat ke sana, itu di belakang saya tuh saya dengar salah satu pintu kayak, jadi ada beberapa pintu. Ada satu pintu untuk telur dan segala macam, ada satu pintu untuk
chemical dan lain-lainnya. Ada satu pintu lagi, jadi ada 3 pintu. Pintu yang terakhir itu selalu terkunci. Dia bilang, yang pintu ini kata petugas siang, nggak usah dibuka lah gitu, nggak usah dibersihkan karena ini pintu udah selalu terkunci, dia bilang gitu. Jadi nggak perlu juga ngebuka. Itu saya dengar suara pintu kebuka. Jadi suara pintu itu kebuka pelan aja, gitu kan, kayak ada angin ngek gitu kan. Terus saya noleh, karena sepi kan, jadi suara sekecil apapun juga saya dengar. Sebenarnya ada pintu kebuka, saya bilang gitu. Tapi saya lihat karena yang pintu ketiga itu agak sedikit di belakang tembok sana gitu. Jadi pintu 1, pintu 2 ketutup. Mungkin pintu ketiga kali ya. Anyway, saya buang sampah dulu deh, nanti saya cek. Saya buang sampah. Setelah selesai semua sampah, beres, cuci tangan, saya ngecek pintu yang mana yang kebuka. Ternyata pintu 1, pintu 2 nggak terbuka. Pintu ketiga yang katanya selalu dikunci itu terbuka. Nggak terlalu besar, terbuka. Saya penasaran, saya buka, karena saya pengen tahu sih kenapa kok selalu dikunci. Saya buka, ternyata di luar sana tuh ada lorong gitu, kira-kira setiap 3 meter ada lampu di atas. Sebelah sananya ada taman sedikit, jadi ternyata ini keluar dan di sana ada taman. Terus saya lihat ada lorong dan ada kamar di ujung sana. Ya udahlah, saya pikir mungkin memang mereka nggak mau saya keluar ke sana, takutnya karena itu dead end, artinya mentok ya, jadi nggak bisa keluar lagi. Ya udah, nggak apa-apa, saya tutup lagi, jebret, saya tutup lagi. Jadi ini pintu ini pakai hidrolik ya, kayak hidrolik sistem, dia otomatis. Berat loh, kalau semuanya kita hanya angin aja nggak mungkin bisa kebuka. Jadi saya pikir kok aneh ya, tutup, jebret. Nah di situ ada latch-nya, jadi ada kunci ceklek gitu. Nah, saya tutuplah, ceklek, jadi nutup kan. Saya beres-beres yang lainnya. Terus setelah kitchen dapur udah bersih dan beres, saya melakukan prep untuk makanan pagi-pagi. Saya melakukan makanan. Terus saya melakukan makanan, jadi di atas meja gede di tengah-tengah dapur itu ada meja besar. Saya menyiapkan semua telur, wortel, kentang dan lain-lainnya, semua udah saya siapkan untuk masukkan ke dalam box-boxnya itu, box pasien. Itu pintu yang susah kebuka itu buka sendiri. Gede, buka. Saya bilang aneh ya ini. Buka. Tadi tutup, sekarang kebuka. Langsung pikiran saya tuh mikir ke hotel yang tempat kerja saya. Oh no, saya bilang. Apa lagi nih, saya bilang. Coba deh saya itu. Jadi saya pakai HP, nyalain flashnya. Karena ini terang sih, cuman di luar sana kan agak gelap. Jadi saya pikir pakai flash. Terus saya ke pintu itu, saya ganjel pintu itu dengan kayak panci besar gitu, jadi yang berat gitu ya, jadi dia nggak bisa nutup balik lagi. Saya keluar, saya penjalan, tahu nggak, saya keluar, saya jalan, terus saya ke lorong itu, saya sorot ke tamannya gelap, cuma ada satu aja lampu gitu ya. Saya sorot ke kiri gitu, taman nggak ada apa-apa sih taman itu. Terus di lorong ini sejalan, saya liatin beberapa kamar, saya sorot ke dalam gitu ya. Oh ternyata kamar kayak kantor gitulah, kantor 1, kantor 2, udah cuma 2 kamar itu aja. Terus menuju ke pojok yang kamar tertutup itu. Kamar tertutup itu saya lihat cuma pintu aja. Terus saya senter ke atas, kan nggak begitu terang, ini saya senter ke atas. Waktu saya senter ke atas, di atas itu ada tulisan morgue room. Morgue itu tulisannya MORGUE, itu morgue. Morgue itu adalah kamar mayat. Saya langsung, oh shit, saya bilang, kamar mayat. Saya pelan-pelan saya mundur, saya langsung cepet aja balik ke sana. Balik ke sana tuh padahal tuh jaraknya nggak terlalu jauh. Ini kaki saya kepasin berat banget, nggak bisa jalan. Saking takutnya gitu, tapi kayaknya aku nggak nyampe itu kamar tuh. Kitchen saya, akhirnya saya cepet masuk ke kitchen. Panci saya dorong, saya tutup jebret gitu kan. Saya tutup jebret, di belakang pintu tuh saya berdiri aja, saya duduk. Saya pengen apa ya? Itu kamar mayat, saya bilang. Oh nggak ada yang bilang kalau itu. Jadi ternyata sambungannya ke kamar mayat. Nah kamar mayat ini, jadi kalau orang mengambil mayat atau apa, dia nggak ngeliat lewat saya. Di itu ada jalannya lagi menuju ke sana, terus menuju ke bawah. Jadi dia ke sana, terus dia turun ke bawah gitu.
ke ambulans. Jadi kalau mungkin kalau pada mau ngambil mayat atau menyerah atau naruh mayat itu ya lewat sana, tapi nggak lewat dapur sini. Jadi ternyata nyambungnya ke dapur. Saya bilang, waduh, rumah sakit ini kok desainnya begini bener ya, dapur dekat dengan kamar mayat, saya bilang itu. Terus saya berdiri, terus saya lagi mikir, kok pintu kebuka 2 kali ya, apakah ini apakah ya, saya pikir ya, kok ini kok sesuatu yang nggak. Saya baca doa aja deh, saya bilang semoga nggak ada yang mengganggu saya. Akhirnya saya mengerjakan pekerjaan terakhir saya, itu menyiapkan makanan, tapi sekali-kali mata saya ke pintu itu karena saya khawatir dengan pintu itu ya, dan nggak terjadi apa-apa sih malam itu, ya udah selesai begitu aja. Nah besoknya waktu saya masuk kerja, saya tanya ke security, apakah benar ini kamar ini nyambungnya ke kamar mayat sana, dan security bilang iya betul, tapi pintu kan selalu ditutup, jadi nggak akan nyambung, dan juga ini mayat-mayat yang masuk dan keluar itu kan dia lewat ke sana. Saya ceritakan bahwa tadi malam ada pintu ini 2 kali kebuka. Saya bilang, kok begitu ya? Mereka mukanya agak, masa sih, dia bilang begitu. Enggak ini kan terus dia cek ke pintu itu, ini solid nih ya, ini solid, tapi ini kebuka sendiri. Saya bilang, anyway nggak apa-apa deh itu ya. Nah, jadi setelah saya tahu bahwa pintu ini selalu kunci dan itu betul adalah kamar mayat di situ, ya saya mulai was-was aja ya, ini kok begini jadinya, kok jadi nggak begitu tenang kan kerjaannya ya. Jadi kejadian pintu ketutup dan terbuka itu hanya cuman itu aja, nggak pernah lagi kejadian. Tetapi masuk minggu kedua, kejadian yang agak serem lagi, lebih serem daripada pintu itu terulang dan terjadi kepada saya. Jadi begini, di luar area kitchen ini itu kan ada hall, jadi di kitchen, terus kalau kita keluar itu ke lift. Jadi kalau lift itu kan kita masuk dari lobby rumah sakit, terus kita turun ke bawah ya, turun bawahnya itu ke kitchen itu tadi. Nah kalau keluar ini lift di tengah, lorong itu, ujung sana mentok. Jadi ini lift, kalau ke sana mentok. Nah di sini ini ada tembok. Nah jadi ada lorong lagi ke sana. Tapi kita nggak perlu ke sana katanya. Jadi dan saya juga nggak pernah ke sana. Jadi keluar lift, langsung kiri masuk ke ruangan kitchen, itu aja sih. Nah di dekat lift itu biasanya ada tray baki, isinya adalah garpu, sendok, dan pisau-pisau yang untuk makan. Box-box yang untuk dikirim ke pasien itu ada yang kotor dan ada yang sudah bersih. Nah yang kotor, dua-duanya harus dibawa masuk ke dalam. Yang bersih kita taruh di atas meja, yang kotor kita masukkan ke mesin cuci. Itu setiap malam saya harus kerjakan itu sebelum tutup. Jadi kita udah masukin mesin, biarin aja, pagi-pagi nanti orang pagi yang akan urusin, tapi kita harus siapkan yang bersih. Anyway, saya pada minggu kedua setelah kejadian pintu itu, saya mau ambil yang bersih, saya ambil kotor dulu, saya masuk ke dalam, terus yang bersih saya mau angkat. Jadi saya jongkok, saya angkat, itu di ujung sana, di ujung yang tadi mentok itu ya. Ini kan, jadi ini ujungnya begini, ini lorong nih ceritanya, ini tembok. Ini dari balik sini, ini kan kayak mungkin ternyata di sini nih office atau kantor gitu ya. Ini ada seorang dokter jalan, saya masuk ke sana. Bajunya baju dokter, artinya pakai baju putih gitu, atas putih, bawah putih, juga putih biasa lah dokter ya, pakai teleskop segala macam. Dia bawa kayak semacam laptop di tangan, laptop kecil, terus dia ke sana gitu. Saya bilang, kok ada dokter ya malam-malam? Dokter kan mestinya di atas semua kan. Oh ternyata mungkin di situ ada kamar dokter juga kali. Udahlah, nanti saya lihat sana. Saya masukin tray itu, saya taruh di meja dan saya siapkan. Setelah selesai semua itu, keinget dokter itu, saya kesana, saya pengen tahu aja nih, kok ada dokter di sini, apakah itu kantinnya dia dokter? Siapa tahu dia mau kopi kayak apa, kan saya bisa bantu dia bikin kopi kayak apa. Akhirnya saya kesana, menuju jalan ke sana. Terus saya lihat kiri, saya lihat kanan dulu, dan sebelah kanan ada kamar, dan sebelah kiri juga ada kamar, pintu-pintu gitu ya. Akhirnya saya
coba buka yang sebelah kanan, pintu yang kanan terkunci, nggak bisa dibuka. Yang sebelah kiri terkunci, nggak bisa dibuka. Yang lewat tadi siapa ya? Dan kalau soal pintu itu terkunci, kalau kebuka mesti ceklek. Kalau dia masuk sana, dia masuk buka lagi, ceklek lagi. Ini nggak ada. Ini hanya saya lihat hanya orang aja lewat, saya seperti dokter gitu. Bulu kuduk saya udah jadi berdiri lagi nih denger. Jadi ingat yang dulu. Anyway, itu saya balik sambil saya balik, saya ngeliat kok siapa ya itu tadi ya. Saya nggak manggil security sih, cuman saya pikir ini something not right. Anyway, setelah itu tidak ada apa-apa. Besok malamnya saya kerja, sama juga kejadiannya. Saya ambil tray, tapi ini baru tray pertama, jadi tray yang kotor-kotor saya ambil. Di ujung sana itu muncul lagi, tapi jalan cepet sekali, seperti kayak ada orang yang manggil gitu. Jadi dia jalan ke sana, hilang gitu kan. Dia muncul lagi, saya bilang, baru saya taruh begini, dia balik lagi. Jadi tadi kan dia kan tembok begini ya, jadi dari sini dia jalan cepet gitu. Jadi kayak orang agak keburu-buru gitu, kayak ada yang manggil. Terus gak lama dia balik lagi, tapi balik lagi ya slow, pelan, jalannya pelan gitu. Jalannya tuh nggak keburu-buru, pelan gitu, tapi nunduk gitu kan. Di tengah-tengah hall itu, perjalanan menuju ke kamar yang musuh satu lagi, itu dia stop. Terus dia balik pelan sekali, dia balik terus ngadep ke saya. Tahu nggak apa? Ini sekarang sebelahnya nih, dari sini ke sini nih hancur, tau nggak? Hancur, muka hancur. Meskipun itu agak jauh, tapi saya masih bisa lihat kan ya. Karena ada lampu ya, lampu kan cukup terang ya. Tapi kalau di hallnya tuh, jadi ini lampu di hallnya, yang di pojok sini nggak ada lampu, gelap. Tapi saya bisa lihat dia balik, dia senyum ke arah saya, dia senyum gitu. Tapi yang sebelah sini hancur. Waktu saya lihat begitu, itu Baki itu saking kagetnya, saya lepas jatuh ke bawah. Terus saya panggil pakai HT security, tapi manggilnya itu karena ketakutan. Jadi ini setelah dia senyum, dia ngeliat saya, dia senyum, terus dia jalan ke sana, jadi hilang, udah masuk ke dalam sana. Terus karena saya ketakutan, saya manggilnya tuh ngomongnya kayak nggak jelas gitu. Security bro, kayak orang gitu, karena ketakutannya. Security bilang yes go ahead gitu deh. Ben, you okay? Kata si security. Saya bilang, saya pokoknya berantakan ngomong, tapi intinya saya bilang tolong bawa. Akhirnya nggak berapa lama kemudian security turun keluar dari lift. Dia lihat muka saya pucat gitu. Ben, what's wrong with you? Dia bilang, maksudnya ada apa dengan kamu kok mukanya you look so pale, katanya. So pucat sekali, katanya. Terus saya pegang pundak dia, saya bilang, yuk masuk ke dapur yuk, saya mau cerita. Di dapur saya cerita. Dia kaget. Terus dia bilang, apa benar ya cerita yang dulu itu benar-benar kejadian? Terus saya bilang, cerita apa yang dulu? Terus dia bilang, nggak apa-apa deh, nggak ada apa-apa. Coba yuk kita cek ke sana berdua yuk. Artinya kita jalan ke sana, kita berdua, kita pakai sensornya gede, sensor gede. Dan ternyata di sana tuh ada switch lampu ceklek gitu. Sebelah nyala lampu ceklek. Dan lihat semuanya memang terkunci. Seperti yang pertama saya lihat itu, semuanya terkunci, nggak ada apa-apa. Jadi saya bilang sama security, ini kan udah mau selesai shift saya, setengah jam lagi. Bisa nggak kamu temenin saya di sini sampai saya selesai deh gitu ya? Oh iya nggak apa-apa. Terus akhirnya dia sambil main HP di luar. Saya nyiapin segala macam, udah selesai gitu kan. Nah, baru saya mau selesai itu, jadi tiba-tiba dia ke dalam dapur. Saya kaget kan, dia bilang, oh shit, dia bilang gitu kan. Dia masuk ke dalam, mukanya juga pucat. Saya bilang, ada apa? Dia akan nunjuk keluar. Terus saya pelan-pelan saya keluarkan dari pintu ini kan begini ya, jadi bukan pintu, jadi ini pintu bisa didorong, seret kebuka gitu kan. Saya buka dikit, terus saya lihat keluar.
nggak ada apa-apa di luar. Saya bilang, what's wrong, what's going on, ada apa? Terus saya bilang, saya lihat orang itu tadi yang kamu sebutkan tadi, tapi dia nembus, jadi bukan jalan yang sana, dia jalannya dekat-dekat agak kesini. Saya bilang, nggak, kok bisa ya, ini kan terang begini kan. Saya nggak tahu deh, tapi saya lihat itu orang itu lewat, dan saya lihat mukanya hancur ya, sebelah kanan. Sama ceritanya, iya betul kan. Gini aja deh, besok saya laporan, kalau gitu kamu juga laporan, saya laporan, kamu laporan ke atasan kita ceritakan apa yang terjadi. Jadi kira-kira sebelum, jadi saya datangnya awal besoknya, shift 1 jam lebih awal daripada seharusnya saya datang. Terus saya langsung lapor ke atasan, dan si atasan ternyata juga sudah menunggu saya gitu, karena ternyata kepala security-nya tuh lapor ke atasan saya gitu, apa yang terjadi tadi malam. Terus dia bilang, untung kamu datang awal. Iya, saya sengaja datang awal, duduk, ceritain saya apa yang terjadi. Terus dia cerita gini-gini, saya cerita, terus dia bilang, oh gitu ya, ya udah kalau gitu saya taruh di dalam laporan sini aja, semoga tidak terjadi apa-apa ya. Kamu nggak apa-apa? Saya bilang, ya nggak apa-apa sih, cuman saya takut, saya minta kalau bisa security jagain saya deh nanti malam sampai selesai. Bilang, iya nanti saya lapor ke security. Saya bilang dia suruh datang jam 6 sore ya gitu, jam 7 deh, jam 7 kan udah mulai agak gelap dikit. Biar dia saya suruh datang ke kitchen ya, temenin kamu ya, sorry kejadian ini ya, nggak apa-apa, cuman saya agak takut aja, saya bilang. Akhirnya jam 7 malam dia datang nemenin saya sampai selesai shift. Itu berjalan kira-kira seminggu, no problem at all. Kita mantep banget kerjanya, ngobrol berdua, ngopi, bikin kopi berdua. Terus apa, kita keluar ke pintu belakang dekat kamar Maya tuh, kita ngerokok di sana berdua, karena berdua berani dong, berdua ngerokok, wah segala macam. Jadi no problem 1 minggu. Setelah 1 minggu berjalan no problem, saya bilang sama dia, kayaknya besok udah oke deh, saya udah tenang deh, saya udah terbiasa dengan keadaan di rumah sakit ini, nggak jadi masalah lah. Iseng-iseng saya bercanda, saya bilang biarin deh tuh si dokter kalau dia mau keluar nemenin juga ngopi juga nggak apa-apa kali. Terus kata, jangan bercanda begitu, ntar kejadian. Dia bilang, haha, ya udah besok nggak usah nemenin saya ya, saya bisa kerja sendiri. Oke, thanks. Akhirnya besok mulai kerja sendiri kembali. Apa yang saya ucapkan, makanya itu kita jangan sering bercanda-bercanda ya. Apa yang saya ucapkan itu benar kejadian pada waktu saya bekerja sendiri. Di tengah-tengah kerjaan saya itu seperti ada orang ngetok di pintu masuk ke dapur tuh. Saya kaget kan, siapa ya? Yes, saya bilang gitu kan. Hanya ada ketokan lagi 2 kali, jadi 2 kali ya. Pertama tok-tok, terus saya yes, tok-tok lagi. Karena saya taruh, pelan-pelan saya jalan menuju ke pintu dapur keluar itu. Saya buka keluar, itu dapurnya, itu si dokter berdiri di depan dapur. Si dokter berdiri di depan dapur, dia ngeliatin saya dengan muka hancur. Saya mundur ke belakang, saking kagetnya itu, saya loncat ke belakang, mundur, nabrak panci di belakang, macam gitu. Dokter itu hanya ketawa, hehehe, jus hilang. Itu ke belakang saya tabrak semua itu, karena gitu kan, jatuh ke bawah. Saya telepon security-nya datang. Saya bilang, saya mau stop hari ini, kamu jagain saya persiapan secepatnya, saya mau pulang, saya nggak mau lagi kerja di sini. Kenapa? Nggak mau lagi, saya bilang itu. Saya nggak cerita dia, pokoknya saya nggak mau lagi. Akhirnya pagi-pagi besoknya saya taruh surat berhenti, resign. Terus si manajer saya bilang, dia minta saya ceritakan dengan jelas bahwa sosok itu betul tampil di depan saya. Ternyata setelah saya tanya kiri dan kanan waktu saya pulang, dan saya tanya security yang pagi itu, jadi security pagi itu lebih senior daripada security yang malam. Mereka lebih lama kerja di sini, dan mereka bercerita memang di sini dulu pernah ada seorang dokter yang mati entah kenapa, dia jatuh dari atas ke bawah.
itu pasti daerah-daerah situ. Dari situ pokoknya jatuhnya di basement, jadi dari atas jatuh gitu ke lantai 1 dan lantai 1, jadi dia jatuh ke lantai 1, guling-guling jatuh lagi ke bawah ke tempat basement gitu. Di sini tuh pecah. Nah dialah yang sering muncul gitu. Jadi saya bilang ya udah finish, saya nggak mau lagi kerja di ginian. Akhirnya saya berhenti kerja di rumah sakit itu. 2 kali saya kejadian di hotel dan kejadian di rumah sakit membuat saya kapok. Saya nggak mau lagi kerja malam. Ini kayaknya saya ini bawa aura yang nggak bagus nih. Kalau mendingan kerja sampingan, kalau mau kerja sampingan siang hari aja. Oleh sebab itu saya stop bekerja malam dan sekarang kerjanya hanya siang aja. Oke, itu cerita saya. Semoga kalian senang. Nanti lihat lagi cerita-cerita yang selanjutnya. Sampai ketemu.